Udah, Mi? Hah? Oh, enggak tunduk katanya. Enggak tunduk. Dah. Baik, ikhwan. Kemarin kalam. Kenapa kalam itu harus didahulukan? Li'annal kalama huwal maqsudu bi'ilmin nahwi. Artinya? Ilmu nahwu. Kenapa kalam tidak ada bab-bab tersendiri? Li'annahu ma'aksamihi minal muqaddimati. Artinya? Kalam dan pembagiannya sudah termasuk daripada muqaddimah. Kalam dan pembagiannya termasuk bagian dari muqaddimah. Qaulu al-kalam. Ikhwan, kalam lekapnya lafaz kalam kalau dibaca dumah maka dia bermakna al-ardu as-su'batu, artinya tanah yang tandus. Kalau kapnya itu dibaca kasrah jadi al-kilamu, artinya al-jarahatu, artinya cedera atau luka. Kalau al-kalamu kapnya dibaca fathah maka dia bermakna al-qaulu wa ma yaktafi bi nafsihi. Ucapan dan perkara-perkara yang mencukupi dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian kalam itu definisi terbagi menjadi 5. 1 kalam menurut lughat, 2 kalam menurut fikih, 3 kalam menurut usul fikih, 4 kalam menurut ulama mutakallim atau tauhid, 5 menurut ilmu nahwu. Karena kata kaidah lughawiyun usuliyun fikhiyun wa mutakallimun kadza nahwiyun. Nah, kemudian definisi kalam, pengertian kalam menurut lughah. Kullu ma afada min kitabatin au uqadin au isyaratin au qadin au nusubin au lisanin halin. Artinya setiap perkara yang berfaedah dari tulisan atau isyarat atau ikatan, tancaban atau hal keadaan pada waktu lisan pada waktu itu. Karena contoh menurut isyarat, asyarat bitarfil aini khifata ahliha isyarata mahzunin walam tatakallama fa'aiqantu anna tarfa qad qalat marhaban wa ahlan wa sahlan bil habibil mutimmi. Itu contoh kalam menurut lughah secara isyarat. Kalau kalam secara lughah kalau ditinjau dari sisi tulisan seperti apa? Tulisan. Contoh kalam pakai tulisan. Ya, itu ada tulisannya, seakan batas suci, itu kan kalam, ya kan? Ketika antum datang ke mana? Ke masjid ada batas suci, atau datang ke supermarket ada bandrol. Nah, ada bandrol kan? Bandrolnya harga diskon. Kemudian reward umroh misalkan kalau ada. Kemudian RP 20.000 dan sebagainya. Itu tuh kalam. Ini apa ya tulisan ini, maksudnya apa sih? Enggak ada kerjaan. Bukan enggak ada kerjaan. Itu menandakan itu tawaran. Itu kalam juga. Jadi enggak mesti orang itu menawarkan dengan orang, tapi dengan tulisan. Siapa sih ngerjain nempel-nempel di sini enggak ada kerjaan? Itu kalam maksudnya. Kalam. Kemudian kalam secara ditinjau dari sisi ikatan. Contoh. Ada kayu diikat di hutan. Ada kayu diikat di hutan, menunjukkan itu ada yang punya. Ada kambing diikat di jalanan. Ada kambing diikat di jalan, menunjukkan ada yang punya. Apalagi? Tapi kalau misalnya ada sapi, kelihatan berarti ada yang punya.
Kalau kirain di hutan nggak ada yang punya. Kalau kirain di kota ada yang punya. Walaupun nggak diikat, ya maklumnya begitu. Kalau misalkan diikatnya di hutan, oh berarti ada yang punya nih. Siapa yang ikat nih? Pasti ada orang nih. Oh dia yang nangkepnya nih. Ada 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 gajah diikat di hutan. Ini lumayan nih gajah siapa nih? Panggul nanti dijual nanti. Gitu kan? Dipanggul. Tapi kalau nggak diikat, barulah itu nggak ada orang. Ya. Atau ikan kena jaring, itu menandakan dia punya orang. Kalau ikannya nggak kena jaring, bebas berkeliaran di sungai, nah, berarti itu nggak ada yang punya, nggak ada kalamnya. Kemudian kalam secara apa tadi? Tancaban. Ada tancaban, ada tanah tancap dengan kayu. Ada batas ya. Kalau misalkan ditancapin di tanah orang gimana? Berarti udah ada kalam duluan kan? Kalamnya apa? Udah punya saya gitu. Ya udah punya, iya kan udah ada pagernya, udah ada sertifikat rumahnya. Berarti ini status kondisinya ketika di hutan lah. Di hutan lebih nyambung. Kalau di hutan, namanya hutan kan kebanyakan nggak ada yang punya. Tapi ini dipager, ditancap pakai kayu. Oh berarti menandakan ada orang, ada yang punya. Makanya kalau kita ingin menghidupkan tanah mati, tanah yang tidak bermanfaat, tanah yang tidak digarap, cara menghidupkannya apa? Cara memilikinya, tanjepin aja. Tanjepin beberapa kayu, pakai kayu apa aja boleh, pakai batang kayu yang sudah lapuk, sudah kering. Nah, itu menandakan ini punya saya. Itu cara. Iya, maksudnya hidup tanah itu maksudnya itu punya saya. Nah, jadi langsung pindah ke pemilikan. Ya, boleh itu. Di tanah punya pemerintah luas. Laut boleh-boleh saja. Itu mau kebanyakan kan. Kalau kita misalkan nih, laut punya pemerintah, kemudian kita pagari untuk kita saja. Untuk misalkan tambak, boleh nggak, misalkan ya, tidak mengganggu umum ya. Boleh-boleh saja. Kayak sama hutan. Hutan punya pemerintah. Sebenarnya itu bukan punya pemerintah, itu punya rakyat. Al-muslimuna syuraka'u thalathun. Umat Islam itu berserikat dengan 3. Pertama ialah nar, api. Api itu apa? Yang sifatnya itu pertambangan, itu punya rakyat, punya umat. Yang ketiga pandang rumput. Hutan, padang rumput. Yang ketiga adalah laut. Itu bukan punya negara itu. Itu punya siapa? Punya rakyat. Bukan punya negara. Beda antara kepemilikan negara dan kepemilikan rakyat. Ikrimah lagi ngapain? Jangan dulu pegang HP, nanti pegang HP-nya. Nanti nggak ngerti. Jadi beda antara kepemilikan umum rakyat sama kepemilikan negara. Ada kepemilikan individu. Makanya al-milkiyatul ammah, kepemilikan umum dan kepemilikan negara beda. Kalau kepemilikan negara nih seperti ghanimah. Nah, ghanimah itu maksudnya nanti ke kas negara. Ghanimah itu harta rampasan perang, ya. Kemudian apalagi fai juga sama, itu masuknya ke kas negara. Misalkan ada penyitaan itu masuk kas negara. Tapi kalau sumber daya alam itu jangan masuk ke kas negara. Itu milik umat Islam. Itu milik rakyat, bukan milik negara, milik rakyat. Negara hanya berfungsi untuk apa? Mengelolanya. Mengelola biar nggak dicaplok sama orang, biar benar. Nanti ketika sudah selesai digarap, dieksploit, diambil, dikeruk, baru nanti diberikan kepada rakyat. Baik dalam bentuk uang, pelayanan publik seperti apa? Kesehatan, kemudian pendidikan gratis. Nah itu kata pakar ekonomi Indonesia, Dr. Ishak itu, hanya dengan tambang emas saja di Papua Indonesia bisa gratis pendidikan. S1, S2, S3, S tong-tong, S teler, gratis itu. Gratis. Sampai antum jadi profesor gratis. Hanya dengan emas yang ada di Papua. Kaya kita ini.
Itu baru emas loh. Hanya dengan pohon yang ditebang di hutan, sektor hutan, kehutanan, itu kesehatan di Indonesia bisa gratis. Bahkan bukan hanya gratis, setiap kecamatan punya rumah sakit. Itu kata pakar ekonomi. Itu baru hutan, itu baru emas. Belum ikannya, belum promonya, ya, belum boksitnya, belum tembaganya, nikelnya. Oh, banyak kita ini. Makanya kita termasuk negara terkaya ya, dulu mas sampai ke-6 ya, ketiga ke-6 di dunia dari sisi sumber daya alam. Tapi faktanya kita negara yang miskin. Nah, miskin. Kenapa? Kenapa coba? Dikorupsi, banyak dikorupsi. Dikorupsi kita nih. Berarti nanti mau memimpin Indonesia di neraka. Ya kalau dia nggak tobat, dikulub di neraka ya. Kalau yang dia nggak jujur kan. Korupsi tergede Indonesia ya. Iya. Korupsi itu luar biasa. Korupsi Indonesia termasuk negara terkorup di dunia. Pasien Ustadz waktu beberapa bulan yang lalu ya, saya punya pasien itu seorang driver Pertamina. Dia keluar gara-gara kenapa coba? Keluar pengen soleh. Iya dioplos. Dia nggak mau kayak gitu. Jadi setiap driver tahu yang bawa tank itu nanti disimpan di SPBU. Itu kan 5.000 liter itu kata dia, ini pengakuan dia dibongkar, ini direkam nih, nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Itu sebelum ke SPBU dia turunin dulu tuh. Dia malingin sekitar 500 liter. Kemana itu? Ya buat kantong dia dijual nanti ke pengepul. Iya, dijual sama sopir. Diambil sama sopirnya 500 liter. 500 liter ya, 500 liter. Setiap sopir gitu? Iya. Kata dia begitu. Jadi setiap sopir itu dia kayak begitu. Ngambil dulu. Jadi samping gajinya itu 3 juta, cuma nanti sampingannya bisa 6 juta per hari. Nah, dia itu gak mau seperti itu. Katanya wajib begitu, gak mau wajib. Akhirnya keluar dia. Ya, orang tuh dipaksa untuk bermaksiat ketika kerja di situ. Itu udah rahasia umum. Hah? Bukan sama atasannya. Itu baru drivernya. Itu kan driver itu bukan sama SPBU, itu dia punya Pertamina, punya BUMN. Kalau SPBU-nya yang jadi mana? Ya dapat juga. Gara-gara dia oplos itu malu SPBU-nya. Paling minum oplos Pertamina. Kalau SPBU dia nggak bisa ngelak. Kalau nggak nurut dia nggak dikasih minyak nanti. Dia dapat untung juga gede. Itu baru drivernya, belum supervisornya, manajernya, atasannya yang mimpin BUMN. Makanya yang gede-gede itu apa? Mereka yang kerja di pajak BUMN gede-gede itu, korupsinya gede-gede. Ya, jadi kita imbasnya siapa? Kita, rakyat miskin. Makan susah, berobat susah. Jadi antum dipaksa nggak usah sakit, nggak boleh sakit. Ngapain sakit? Susah berobat. Berobat tuh mahal, ya kan? Yang murah ke Anta Syafi saja murah. Ya, pasien kita bilang mau obatin stroke 80 juta habis. Ya, kita sekali berobat 150.000. Mahal banget ya. Harusnya gratis itu. Kemana uangnya? Dirampok tuh. Dirampok tuh sama orang-orang di atas tuh. Dirampok. Ya kan? Harusnya orang korupsi itu dihukum mati, kayak orang Cina dihukum mati itu. Dikasih ke ikan piranha, dimasukin ke akuarium ikan piranha. Yang korupsi itu ya. Nah itulah. Jadi itu bukan milik negara, milik umat Islam. Makanya boleh hutan itu kita caplok, tapi seukuran kebutuhan kita boleh. Namanya ihyaul mawat, nanti dibahas di bab fikih. Ihyaul mawat, menghidupkan tanah mati itu boleh. Tanah yang tidak digarap. Itu orang Batak itu betul ya? Gimana? Orang Batak bukan betul ini. Kenapa orang Batak? Dia suka kalau berbantuan langsung tancap tanam ubi. Boleh. Tapi kalau udah ada punya orang. Kan Batak ini ada tanah udah setahun. Kenapa dia ada orang di situ? Setahun nggak ada orang, tancap terus. Oh, nah batas ada yang punya nggak boleh. Batasan
tanah itu 3 tahun. 3 tahun nggak digarap, dibiarkan terbengkalai, baru kita boleh ambil. Walaupun ada yang punya, tapi kan nggak digarap selama 3 tahun. Itu ada hadisnya. Tanah yang tidak digarap selama 3 tahun. Tapi sekarang nggak berlaku kan? Hah? Kok? Ya kalau sekarang iya ya, kalau di dalam Ada surat-suratnya soalnya. kalau di Islam enggak. Makanya kalau di Islam berlaku. Seorang susah ya. Makanya di Islam itu sangat bermanfaat. Jadi nggak ada yang nggak manfaat. Makanya nanti sama negara tuh ditanya, tanah siapa nih? 3 tahun nggak digarap-garap. Tanah Mang Otong Pak, gitu kan. Mau ditanam nggak Mang Otong? Nggak males. Ya udah. Siapa yang nanemin milik dia. Akhirnya bermanfaat. Kegarap. Ini mah yang punya, banyak kan yang punya tanah ya. Di gunung, di mana, di hutan, didiemin juga digarap-garap. Orang yang punya modal ada, tenaganya ada, cuman kan tanahnya nggak ada, tanahnya diambil sama orang. Tahu kayak mau jadi mubazir nggak termanfaatkan, ya. Jadi kemana-mana nih ilmu nahwu kemana-mana nih tahu. Apa pas? Itu tadi sampai mana tadi? Kalam secara ucapan. Asyarat bitarfil ain khifat ahliha. Asyarat mahzin wa lam tatakallam. Itu artinya apa? Asyarat bitarfil ain. Mengisyarahkan satu orang. Ada seorang yang isyarat seorang perempuan bitarfil ain dengan pandangan matanya, tatapan matanya. Bi khifat ahliha, karena takut kepada keluarganya. Isyarat mahzunin walam tatakallam, merupakan isyarat kesedihan yang tidak bisa berucap. Fa'aikontu, dan saya meyakini, fa'aikontu apa tadi teh? Fa'aikontu anna torfa. Fa'aikontu, maka saya meyakini anna torfa, sungguhnya ucapan tersebut qad qalat, telah berkata. Ya silakan. Telah berkata. Ini hebat nih. Jadi saya meyakini ketika dia sedang memandang itu, seolah-olah tatapan dia sedang berkata. Jadi, tatapan matanya yang tajam itu seolah-olah berkata, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang bil habibi wal bil mutimmi, seorang kekasih yang terkasih. Mantap ya. Jadi seorang perempuan yang sedang menatap mata seorang laki-laki yang penuh dengan harapan. Laki-lakinya mengatakan, saya yakin ini perempuan ini mengatakan dalam seolah-olah matanya mengatakan bahwa saya ini diterima, gitu maksudnya. Saya ini diterima. Ahlan wa sahlan. Jadi oleh karenanya bahwa kalam itu menunjukkan pada isi hati. Kalam itu menunjukkan pada isi hati. Makanya kalau yang paling dekat, makanya kan dalam ijab qabul itu syaratnya apa? Ridho kan? Kita jual beli harus ridho. Nah, cara kita mengerti ridho itu dari mana? Yang menunjukkan, yang paling gampang dan yang paling kuat menunjukkan ridho itu dari lisan. Makanya ijab qabul itu menunjukkan adanya keridhaan hati. Pada umumnya seperti itu. Maka kita nggak bisa nebak hati, karena hati itu gaib, nggak kedengaran, nggak kelihatan. Maka kita hanya bisa melihat dari sisi lisannya saja. Kenapa? Karena lisan itu menunjukkan isi hati. Ada syairnya. Syairnya gimana? Innal kalama lafi fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Jadi dalil ya. Ju'ilal lisan, dan lisan itu menjadi 'alal fuad. Lisan itu menjadi dalil 'alal fuadi dalila. Menunjukkan, lisan itu menunjukkan, lisan itu dalilnya hati, menunjukkan pada isi hati. Nah, kemudian ikhwan, kalam menurut ilmu fiqih yaitu ma abtalas salata min harfin mufhimin, setiap perkara yang membatalkan salat min harfin mufhimin, walaupun satu huruf yang difahami. Contoh lafaz kaki, ki itu satu huruf ya. Qaf, ki satu huruf. Ya. Itu asal ki itu fil amr. Ki itu fil
amar. Artinya jagalah. Ya silakan. Ki itu fil amr ternyata. Walaupun satu huruf itu bermakna fil amr. Fil madinya apa? Ngebaris kasroh. Iya, ki qaf garis berharokat kasroh. Ki itu fil amr. Fil madinya apa? Waqa. Fil madinya waqa yaqi wiqayatan. Waqa yaqi wiqayatan fa huwa waqin wa dzaka mawqiyun. Qi la taqi mawqan miqan. Nah, fil amarnya ki doang. Hah? Iya, masuk ke bab mana? Waqa, coba masuk ke bab mana? Waqa yaqi. Hah? Waqa waqi ya. Bab kedua lah. Wa'ala yaqi. Nah, belum, bukan. Ini masuk ke tasrifan ghair sahih. Nah, tasrifan, kalau kan kita belajar tasrifan apa? Itu tasrifan lain itu. Ini tasrifan huruf ilat. Nah, jadi nanti ada tasrifan yang ada huruf-huruf ilat. Nanti terakhir, itu terakhir, babnya terakhir. Masih jauh. Selesaikan dulu ke 39 bab, nanti masuk ke tasrifan yang ada huruf ilatnya. Waqo panjang ada alif rengkol entog. Alif bingkang waqo. Nah, itu nanti tasrifannya beda. Waqa yaqi wiqayatan fa waqin wa dzaka mawqin. Qi fil amarnya qi. Sama kayak qala. Qala juga termasuk tasrifan yang ada huruf ilatnya. Qala ada alif di tengah. Qala yaqulu qawlan fa huwa qailun wa dzaka maqulun. Qul fil amarnya. Qul apa artinya? Katakanlah. Fil madinya apa? Qala. Fil mudhari'nya dia telah berkata. Fil mudhari'nya yaqulu. Mereka berkata. Masdar taukidnya qaulan. Aku berkata. Bukan, qaulan itu perkataan. Maqulun yang dikatakan. Qailun yang mengatakan. Itu. Senang kita kalau belajar kalau bisa itu. Terdetek nanti kata-kata itu. Nah, ikhwan, kalau kita dalam sholat mengatakan, kita dalam lagi sholat qi, batal udah. Loh, kan satu huruf pelan-pelan juga. Qi. Batal. Kenapa? Karena qi itu ngandung makna. Artinya apa? Wiqaya, jagalah. Batal itu. Jadi ngandung huruf perkataan yang mengandung arti. Yang mengandung arti. Qi punya arti enggak? Tapi itu kan harfin mufhimin perkataan atau huruf yang dipahami ya. Karena kita belum tahu itu apa fi'il amr, kita belum paham itu. Batal, tetap batal. Tetap batal juga. Kan itu qi-nya mengandung arti. Batal, makanya hati-hati. Minal wiqayati wa'i minal wi'ayati, dan juga i. Nah, kalau i itu berasal dari kata wa'a ya'i wi'ayatan. Artinya menerangkan. Wa'i, terangkanlah. I, terangkanlah, sama. Atau dua huruf fa illam yufhama. Atau dua huruf walaupun tidak difaham. Walaupun tidak difahami. Nah, kalau yang dua huruf, ya. Contoh apa? Kul misalkan ya. Dua huruf ya. Nah, kalau qi mah kalau nggak difahami sih aman. Kalau kita nggak paham ya. Kalau qi, kalau kita tahu qi itu maknanya jagalah, maka batal sholatnya. Tapi kalau misalkan nggak tahu maknanya, maka aman, tidak batal. Tapi kalau dua huruf, walaupun tidak tahu kita maknanya, maka batal. Contoh kul, lagi sholat baca kul, batal. Makanya hati-hati dengan batuk tuh. Batuk kalau kita sengaja dibatukin, awas, dua huruf batal itu. Satu huruf juga udah ngerti kan, batuk. Dua, padahal nggak gatal kita nih, ada uzur. Ya, atau misalkan ini gatal, ditahan masih bisa, tapi sengaja dibatuk-batukin, itu bisa batal juga itu. Makanya hati-hati. Walaupun nggak niat bercanda,
walaupun nggak niat bercanda. Makanya guru kami mengatakan bahwa batuk yang tidak benar-benar batuk bisa batal. Jangan disengaja dibatukan kalau memang kita masih kuat menahan. Kecuali kalau tidak kuat menahan, boleh. Kalau masih tertahan, jangan dibatukin. Ya, betul? Kenapa? Itu termasuk kalam. Tapi kalam menurut ilmu fiqih. Kalau kalam menurut ilmu usul fiqih, al-lafzul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizu, lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu, yang melemahkan, yang mengalahkan musuh-musuhnya. Walau bi aqsari surati. Mujizatnya artinya melemahkan. Mu'jizu itu melemahkan, melemahkan. Jadi dengan hanya walaupun satu yang walaupun dengan yang paling ringkas dari satu surah. Jadi kalam menurut ilmu usul fikih itu ialah lafaz. Lafaz apa saja dalam Al-Qur'an? Yang paling pendek dalam Al-Qur'an, yang mana lafaz ini bisa melemahkan atau mengalahkan musuh-musuhnya. Berarti jadi dalil ini ya. Jadi hujjah. Jadi hujjah. Qul fa'tu bi suratin mithli. Datangkanlah satu surat saja. Ya, kalau kalian benar. Itu kan itu ayatnya tantangan kan? Tantangan itu. Kalau Anda mengatakan Islam itu salah, Islam itu tidak otentik, Islam itu karangan ulama, dibantah sama Al-Quran. Qul fa'tu bi suratin mithlih. Datangkan satu surat kalau memang benar. Kalau memang benar, coba surat, bikin surat yang serupa. Nah itu kan tantangan kan? Ya, dengan satu itu aja udah kalah itu orang-orang itu. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang berani menantang Quran. Yang ketiga, kalau menurut ulama mutakallim atau tauhid, sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala walaysa biharfin wala sautin. Sifat yang terdahulu yang berdiri dengan zatnya, tidak bersuara dan bukan huruf dan bukan suara. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Jadi kalam. Jadi kalam itu ialah sifat. Ini kata ulama tauhid ya. Kalam menurut ulama tauhid itu merupakan satu sifat katanya. Sifat yang terdahulu yang berdiri dengan zatnya, yang tidak ada suaranya dan tidak ada hurufnya. Itu kalam. Jadi kalamullah. Yang kelima, nah ini yang baru yang kita maksud. Kalam menurut ulama nahwu majtama'a fihi quyudul arba'atu, yaitu perkara yang terkumpul 4 qaid. 4 qaid itu apa? Allati hiya al-lafdzul murakabul mufidul wad'i. Jadi kalam menurut ilmu nahwu itu terkumpul 4 qaid, lafadz, murakab, mufid, wad'i. Udah ini aja. Jadi kita nanti ketika membahas tentang kalam, maka kalam ini maksud adalah kalam menurut ulama ahli nahwu. Beda bahasan kalau kita menerjemahkan kalam menurut ulama fikih. Tersusun, susunan, berfaidah. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ya, jadi intinya kalau kita berbicara kalam menurut konteks ilmu nahwu, berarti maksudnya apa? Oh, perkara yang terkumpul kaid yang 4, yaitu lafadz, murakab, mufid, wadhi. Nah, maka nanti kalau kita berbicara kalam, nggak akan lepas dari yang 4 ini. Lafadz, murakab, mufid, kalam. Lafadz, murakab, mufid, wadhi. Itu aja nanti akan kita bahas rincikan. Itu rahasianya itu. Baik. Karena ada imritinya yaitu kalamuhum lafdzun mufidul musnadu wa kalimatul mufidul mufrad. Lafdzul mufidul mufrad. Baik, ada yang tanyakan? Cukup? Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan kur.